Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eksa Lorenza. Saya dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan presentasi mengenai penggunaan teknologi pada prosedur perawatan pasien dengan masalah gangguan sistem kardiovaskular, pernapasan, dan hematologi. Di sini ada teknologi sistem kardiovaskuler. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mencegah dan monitoring pasien penyakit jantung adalah menggunakan aplikasi pada smartphone yang dikenal mHealth atau Mobile Health. Ada beberapa jenis perkembangan teknologi mHealth. Yang pertama, iLife Core TM ECG merupakan aplikasi nirkabel dari iPhone dan Android untuk monitoring EKG yang sudah disetujui oleh FDA. Penggunaan aplikasi ini dengan cara pasien meletakkan kedua jari tangan kanan dan kiri pada suatu elektroda yang sudah terkoneksi dengan smartphone. Alat ini akan merekam gambaran EKG pasien selama 30 detik, kemudian mengirimkannya ke smartphone pengguna. Hasil rekaman EKG dapat disimpan di smartphone atau langsung dikirimkan ke dokter pasien. Yang kedua, Wellframe Application. Aplikasi berbasis iOS berisi tentang materi edukasi sehari-hari, pengingat minum obat, pengingat jadwal kontrol dokter, dan memonitor tingkat aktivitas. Yang ketiga, Care for Heart merupakan aplikasi yang dikembangkan di Singapura khusus untuk para pekerja. Aplikasi ini berisi tentang yang pertama, video instruksi yang interaktif, kedua, informasi terkait penyakit jantung koroner, ketiga, pengingat jadwal untuk melakukan latihan dan relaksasi. Aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pekerja tentang PJK. Terakhir, Heart Map App merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan sensor Bluetooth. Alat ini bertujuan untuk meningkatkan informasi, motivasi, dan perubahan gaya hidup sehat pada pasien chronic heart failure. Di sini ada teknologi sistem pernapasan. Gangguan pernapasan sering terjadi pada manusia dan dapat menular kapanpun dari manusia ke manusia. Gangguan pernapasan sering sekali terjadi dibandingkan dengan gangguan atau infeksi sistem organ tubuh lainnya. Secara umum kita akan temukan di dunia kesehatan ada 4 teknologi sistem pernapasan. Keempat teknologi itu terdiri dari tracheostomi, pulmotor, spirometer, dan oksigen kateter. Di sini ada jenis-jenis teknologi pernapasan. Yang pertama, teknologi tracheostomi. Teknologi tracheostomi merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang di dalam trakea. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernapasan, caranya dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Kedua, teknologi pulmotor. Pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan, seperti gangguan pernapasan karena tenggelam dan gangguan pernapasan karena kaget saat tersengat listrik. Ketiga, oksigen kateter. Oksigen kateter merupakan selang yang terpasang di hidung pasien. Selang tersebut berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Mengapa ini dilakukan? Karena pasien ini memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri. Oksigen kateter biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien. 4. Teknologi spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Kemudian di sini ada sistem teknologi hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah dan komponen yang terkandung di dalamnya. Dari ilmu itu berkembanglah cara atau metode penelitian darah yang semakin berkembang. Kemudian dibuatlah alat hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk pengukuran dan pemeriksaan sel darah dalam sampel darah. Ada macam-macam metode pengukuran alat hematologi analyzer. Yang pertama, electrical impedance, mengukur jumlah WBC, RBC, dan platelet. Metode ini larutan elektrolit yang telah dicampur dengan sel-sel darah dihisap melalui apertur. Pada bilik pengukuran terdapat 2 elektroda yang terdiri dari internal elektroda dan eksternal elektroda yang terletak dekat dengan apertur. Fotometri mengukur jumlah Hb. Fotometri adalah pengukuran yang hanya digunakan untuk mengukur Hb saja dengan prinsip kerja berdasarkan absorbasi cahaya oleh fotodetektor. 3. Flow cytometry adalah instrumen yang menyediakan data kuantitatif dari sampel. Instrumen lain yang menggunakan sitometri aliran termasuk pemilah sel yang secara fisik memisahkan dan dengan demikian memurnikan sel yang diinginkan berdasarkan sifat optiknya. Keempat, histogram atau kalkulasi. Metode pengukuran ini berdasarkan penjumlahan dari hasil-hasil yang didapat. Metode ini dikenal dengan complete blood count. Complete blood count adalah suatu perhitungan untuk menganalisis berbagai macam komponen darah.
Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.